Boleh. Baik, Bu. Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga yang jawab salam saya dapat jodoh yang terbaik ya. Dan nilai Amin. IPK-nya di atas 3,5. Amin. 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 Ya Rabbal. Oke, langsung saja ya materi hari ini. Saya share screen tentang tabel grafik. Nanti kalau cukup kita gambar shape ya. Oke, yuk diperhatikan dulu semua ke layar. Mohon saat saya menjelaskan diperhatikan kalau ada pertanyaan ditanyakan boleh di kolom chat gitu. Jadi kalau misalkan belum bisa nih, belum pernah nyoba, Bu ini kira-kira gimana ya gitu. Jadi kita bisa share screen mahasiswa di sini gitu ya. Oke. Seingat saya kelas ini kemarin sudah formatting, sudah gitu kan ya? Ya kan ya? Kemarin sudah sampai formatting kan buat yang apa? Pepaya ya. Yang P2 kemarin sampai apa, Dek? Halo. Iya, Bu. Sama Ibu. Sama watermark, page color sudah semua ya? Iya. Iya Ibu. Tabel grafik belum kan? Belum. Oke, ya, oke. Nah, Dek, nanti semua file kalian praktikum ya seperti biasa ya dikumpulkan di Evita. Kemudian kalian juga harus punya backupnya ya. Nanti di akhir pertemuan kita akan buat daftar isi otomatis menggabungkan praktikum-praktikum yang sudah kalian jalani. Oke. Sekarang saya coba untuk membuat grafik ya di sini ya. Ya, diperhatikan dulu semuanya. Misalnya kalau di modul sudah download semua kan ya modulnya ya. Oke. Nanti tabel lanjutannya adalah oh ya, yang P2 sudah drop cap sudah belum sama apa kemarin kita? Drop cap page border watermark sudah ya? Halo? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, oke ya. Sekarang kita ke pembuatan tabel. Oke, saya rasa anak 57 udah pada familiar ya. Saya hanya mereview aja hal-hal yang sifatnya belum banyak digunakan gitu ya. Seperti repeat header itu belum banyak. Oke. Yuk diperhatikan. Contohnya gini misalnya ya. Saya buat tabel nilai aplikom misalkan gitu ya. Terlihat semuanya? Slide saya Word saya? Lihat, Bu. Terlihat Ibu. Lihat Ibu ada beberapa cara untuk membuat tabel. Ya, di mana adanya? Di sini di menu insert ada table. Ini ada matriks ya. Kalian bisa tentukan kolomnya ada berapa. Berapa? Cara pertama. Oke, perhatikan. Ini tinggal tarik aja. Nah, gitu ya. Cara kedua, kelihatan semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Nah, cara kedua, kalian perhatikan di sini di bawah itu ada insert table. Kita tentukan. Nah, gini ya. Diminta kalian untuk memasukkan berapa kolom, berapa barisnya. Misalnya 5 kolom, 3 baris, ya. Arti 3 auto fit behavior ini maksudnya fix column width, kalian perhatikan ya. Kalau saya pilihnya misalnya 1 cm, maka width-nya semua 1 cm. Gitu ya. Tapi saya undo ya. Kalau saya pilihnya insert table, auto fit to content ini menyesuaikan dengan konten nih. Misalkan saya tulis di dia lebarnya menyesuaikan dengan isinya, alamat mahasiswa gitu. Ya. Oke, ada lagi yang pilihan ketiga, auto fit to window. Ini sesuai dengan jendelanya. Nanti kita bisa edit ya. Itu cara kedua membuat cara ketiga kita gambar ya. Ada draw table-nya. Nah, ini ada pensil ya, pulpen. Kita taruh gini aja. Nah, gitu ya. Kita mau ada 3 kolom, Bu. Oke, langsung aja di sini. 2 baris. Nah, mau ada garis
diagonalnya kasih di sini, diagonal. Nah, gitu. Ya. Kalau ingin menghapus ya diklik aja sini draw table-nya. Ya. Oke. Nah, yang pertama ini saya akan coba buat ya. Ini saya pindahkan ke atas dulu. Nah. Ini set nama. Kemudian di sini ada nilai UAS, ada nilai UAS ya. Oke, kalau ini kolomnya nggak kepake, gimana deh cara menghapusnya? Eventnya 2 ya, boleh klik kanan atau lihat di menu atas. Kalau kursornya saya letakkan di luar dari tabel, perhatikan. Nah, menu layoutnya nggak akan ada. Tapi kalau saya klik tabelnya, dia akan muncul layoutnya. Ya, ini saya hapus kolomnya ya, klik kanan, delete kolom. Ya, oke. Ini saya taruh sini ya. Nah, gini ya. Oke, saya masukkan misalnya NIM-nya Nina, UTS-nya 80, 90. Nah, untuk ke baris selanjutnya, sebenarnya kalian bisa klik tab aja di sini. Tab gitu ya. Tab. Nah, atau boleh kursornya diarahkan di baris terakhir, di luarnya, terus tekan enter. Seperti ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini deh? Aman? Aman ya? Lanjut ya. Aman, Ibu. Ya. Nah, ini yang sering orang lupakan ya. Udah, segini aja. Ini saya sengaja membuatnya di dekat halaman terakhir. Gitu ya, di dekat halaman terakhir. Oke. Kalau ingin nyisipin gimana, Bu? Gampang, tinggal di blok aja ya, klik kanan, insert. Mau nyisipin apa nih? Kolom, baris, ini sudah ada pilihannya ya di sini. Yang penting kalau belajar komputer harus apa? Mau mencoba. Komputernya nggak akan meledak kok, gitu ya. Kemudian di atas sudah ada layout sebenarnya di sini. Kalian bisa view grid lines, properties buat apa, Bu? Kalau ada teks gitu ya. Misalnya nih, ada paragraf gitu ya di sini. Saya buat copy ya di sebelah sini. Nah, kok bisa teksnya ke kanan? Kalian pilih nanti di sini deh, diklik tabelnya gitu ya. Ada 2 tab ya, desain sama layout. Nah, properties di sini kita bisa tentukan teksnya. Kalau ada teks dia mau gimana? Apakah mau around atau mau center atau harus bawah nggak ada wrappingnya. Nah, kalau nggak ada berarti table itu berdiri sendiri. Walaupun dia ada space di kanannya kosong, dia nggak akan bisa si teksnya naik. Kecuali kalau kita atur di sini propertiesnya adalah around. Gitu ya. Oke. Saya kembalikan ke yang tadi ya. Ini saya ginikan dulu deh. Nah, ya. Saya mulai dari desain. Sini ya, desain. Ini buat apa, Bu? Oke, tabel stylenya, Dek. Nah, udah lengkap di sini ya. Nah, kalian mau pakai desain yang mana sudah disediakan. Atau bikin sendiri boleh. Di sini ada shading. Ya, ada shading. Kalian mau milih warna apa, semuanya sudah ada. Kadang gini, kita ketika membuat tabel, kata kuncinya, misalnya mau nilai yang ditonjolkan adalah yang terbesar. Kasih di sini shading. Jadi orang udah tahu, oh ternyata Nina sama Yayu ini nilainya terbesar. Gitu ya. Nah, uniknya, coba kalian perhatikan sebelah kanan. Di sini ya, yang border. Ini ada border style. Boleh kalian klik tabelnya di sini. Pilih. Misalnya border style-nya maunya garisnya tebal, Bu. Oke, gini ya. Nah, kita bisa, ini ada kayak apa ya, pulpen ya, kuas gitu ya. Klik aja di sini. Nah, kalau mau seperti ini ya, ini. Satu-satu. Tapi kalau mau semuanya, boleh tinggal di blok aja. Nah, ini ya. Nanti ada latihannya ya, supaya apa? Lancar ya menggunakannya. Gitu ya. Ini ada border, ada ngubah warnanya. Jadi garis-garisnya bisa kita tentukan. Atau mau dari awal boleh tinggal di blok aja. Misalnya Bu, ini saya ini ya, format border painternya saya nonaktifkan.
Bu, ini saya ganti ya, gitu ya. Kalian boleh aja pilih aja di sini. Ya. Misalnya ya. Nih, bordernya saya milih top sama bottom aja gitu ya. Atur di sini top. Nah, ada kan kuning-kuningnya ya. Sama bottom, Bu. Oke. Nah, gitu kan. Ini hanya berlaku untuk yang mini misalnya. Kenapa? Nilai UAS-nya paling kecil misalnya gitu. Dikasih tanda ya. Ngaturnya tadi di bagian desain. Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Aman ya? Oke, berikutnya kalau properti sudah eraser untuk hapus ya. Ini sudah semua. Kemudian saya tentukan yang ini deh, yang orang jarang pakai. Yuk, diperhatikan dulu. Kalau ada 2 halaman, misalnya tabelnya banyak gitu ya. Nih, 127. Namanya siapa? Gantinya siapa namanya? Fauzan. Misalkan dapat 100, 100. Nah, perhatikan. Ini kalau ganti ke halaman berikutnya, nah lihat, kadang kan nggak ada headernya ya. Pernah menemukan seperti ini? Pernah, Ibu. Pernah, Bu. Supaya ada headernya, gitu kan, otomatis. Caranya gini deh, di blok mana yang mau jadi header, pilih layout. Nah, sebelah kanan itu ada repeat header rows. Ini. Nah, ya kalian aktifkan. Sebentar, ini kenapa nggak muncul ya? Saya cek dulu ya. Repeat header rows. Bentar, saya cek dulu ini kenapa ini. Propertiesnya coba ya. Oh iya, karena propertiesnya ya. Nah, muncul ya deh ya. Nih, ini nama nilai UTS ketika dia pindah ke halaman berikutnya, dia langsung ada judulnya otomatis. Kalau dia cuma satu, Bu. Oke, kita naikkan ya. Ya dia cuma satu gitu. Ini yang sering orang cara manual ternyata. Saya sering mahasiswa itu kok ini manual ya gitu ya. Itu yang jarang sekali orang pakai gitu ya. Oke, berikutnya apalagi Bu? Oke ya. Ini untuk mengatur ini ya, tahu kan ukuran ya, auto fit ya, jendela ininya, width-nya. Kemudian ini distribute rows, misalnya kita tentukan kalian berapa nih? Ya, saya klik dulu ya. Nah, ditentukan aja nih. Ya, nilai-nilainya dimasukkan ke sini. Ya. Terus ini untuk alignment, misalnya NIM-nya mau menghadap ke sana, Bu. Nah, gitu ya, kebalikannya. Terus dia agak ke tengah, Bu. Nah, atur di sini. Ya. Ini untuk mengurutkan. Oke, saya coba ya. Nah, dia perhatikan syarat mengurutkan datanya tidak boleh di-merge dahulu. Ya, jangan di-merge dulu kalau ingin mengurutkan. Ini kan belum saya merge nih, jadi masih aman ya. Ini saya coba buat seperti ini. Saya mau mengurutkan misalnya berdasarkan apa? Nama gitu ya. Oke, saya blok ya, Dek ya. Oke ya. Ini ya, saya blok seperti biasa. Kalian pilih layout, ini ada sort. Nah, sama. Sortnya mau ascending atau descending. Kalau ascending itu naik. A, B, C, D, E. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu ascending. Descending dia nurun. 10, 9, 8, 7, Z, Y, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kolomnya sama seperti di Excel. Masih ingat nggak? Kalau di Excel kolomnya dimulai dari apa ya? Kolom itu yang mana sih? Yang tegak atau yang tidur? Yang tegak. Yang Tegak, Ya. Bu. Yang tegak namanya apa? Halo? Yang tegak kolom, yang tidur baris. Ya, benar ya. Nih, sama kayak Excel ya, Dea. Nanti acuannya sama. Ketika mau menjumlahkan, kurang lebih sama. Ini ya, kelihatan Excel saya? Kelihatan, Kelihatan Bu. ya. Ini A, B, C, D, E. Ini ada namanya sel. Ya, sel itu perpotongan baris dan kolom. Kalau saya bilang di sini berarti selnya D4. Gitu ya. Nah, sama. Ketika nanti kalian buat seperti ini, gitu ya. Misalkan mau dirata-ratakan, mau dijumlahkan, prinsipnya sama. Saya urutkan dia berdasarkan kolom B, kolom 2 misalkan ya. Oke. Oke. Nah, gitu ya. Sekarang sudah mulai dari Hilda. Gitu ya. Oke, lanjut ya.
Nah, bagaimana kalau ingin mengkonvert jadi teks? Ini ada tabel. Di bawah sini ada convert to text. Nah, pemisahnya pakai apa? Pakai tab, apakah pakai dash gitu ya? Saya pakai tab aja. Oke. Jadi tabelnya nggak akan ada. Bentuknya seperti ini. Gitu ya. Oke. Lanjut ya. Sekarang yang belum apa? Rumus. Oke, ini saya tulis. Saya gabungkan. Nah, sekarang saya gabungkan. Caranya gimana? Tinggal di blok, pilih apa deh kira-kira? Merge cell. Atau boleh klik kanan, merge cell. Atau di sini ada merge cell. Ya. Nah, menggabungkan. Kalau membagi, Bu, di sini ada split cell. Misalnya, mau bagi satu baris dua kolom. Sama di sini. Nah, seperti itu. Bu, ini kurang lurus. Lurusin aja, pasin. Nah, seperti itu. Ya. Oke, saya misalkan tulis rata-rata, average. Nah, maka gimana dek caranya? Sama seperti di Excel ya. Pakai yang apa kira-kira? Formula, gitu ya. Kita pakai di sini apa kira-kira? AVG ya, average. Ah, sintak error. Kita lihat lagi, dia pakainya average apa AVG ya? Coba kita cek. Oh, average ternyata ya. Bukan AVG ya, average. Nah, gitu ya. Terus kalau ada yang misalnya gini, salah ketik Bu ternyata ini bukan 78, 98. Nah, gimana cara ngubah yang bawahnya? Ada yang tahu? Halo, ini supaya berubah otomatis gimana? Ada yang tahu? Halo, halo. Tinggal klik kanan, gitu ya, di sininya, di average-nya. Ini ada update field. Nah, kalian klik langsung berubah dianya. Gitu ya. Bu, ini bisa dilakukan operasi lainnya bisa. Misalkan mau dijumlahkan gitu ya. Nah, misalkan gini, dijumlahkan A, B, C, D. Misalkan Hilda dijumlahkan dengan Mini. Misalkan gitu ya. Berarti D berapa? Tuh 2, 3, 4. D berapa D? Hilda. UAS. D2 ya. Ya. D2 ditambah berapa? Ditambah Mini. Berarti D3. 3. Ya. Kita coba dulu. Oke. Nah, hasilnya seperti itu. Jelas sampai sini ya? Halo? Jelas? Nah, nanti di Jelas, modul, Bu. ya, di modul itu ada latihannya. Latihannya apa, Bu? Nah, kita punya yang seperti ini. Nah, ini perlu diketahui bersama bahwa penggunaan titik sama koma nih, harus hati-hati ya. Kenapa? Karena kalau nggak sesuai, nanti pada saat pembuatan grafik itu nggak berhasil, gitu ya. Ini contohnya. Ini itu kalau kalian belum bisa menentukan titiknya, kan kalau di Word itu kayak gini. Misalkan 98.000, ini contoh ya, contoh. Nah, pemisahnya jangan pakai titik kayak gini, Dek. Ya, nulis sekannya kayak gini aja. Nanti gimana supaya ada, Bu? Di sini ada sebenarnya formatnya ya. Nah, kalian mau formatnya seperti apa nih? Gitu. Nah, misalkan rupiah gitu ya. Nah, kita setnya seperti itu. Jadi nggak manual. Dan tergantung settingan komputer kalian. Masih ingat kemarin ya? Pada saat kita menggunakan koma sama menggunakan titik. Yaitu di set sininya. 5,6. 6,7. Ini saya kasih 5,6. Gitu ya. 5,7. Contoh gini. Bentar, saya jadikan teks dulu ya. Lima titik 6,7. Nah, secara kasat mata ini sama, gitu ya, angka. Tapi ternyata ada yang bukan angka, gitu ya. Ketawanya gimana? Misalkan pada saat kita lakukan operasi penjumlahan. Ini dapat di sini dapatnya 0 gitu. Jadi ini bukan angka, tapi ini teks, gitu ya. Nanti kalau kalian mengerjakan suatu permasalahan, kok grafiknya mendatar semua ya, nggak ada apa fluktuatifnya gitu ya. Itu dicek. Kalau ada koma-komaan seperti itu, ya. Oke, jadi latihannya untuk
hari ini kalian mencoba gitu ya, yang di modul halaman 43. Tolong kerjakan sendiri. Kalau nggak ngerti, tanya, tapi jangan kopas. Karena ketika kita sudah melakukan kesalahan, maksudnya gini, yang penting ngumpulin deh. Kita kuliah tidak hanya mencari nilai, tapi apa yang kita cari? Ilmu. Nah, kalau kalian nanti sudah, ya yang penting ngumpulin aja deh, tapi nggak paham bagaimana cara mengerjakannya. Sayang nanti pada saat kerja gitu ya, karena kita kemampuannya kan memang skill, ya keterampilan kita. Nah, pandemi ini memang agak susah kami untuk memantau ya, karena kalau di lab biasanya kita akan datangi satu persatu. Mana yang nggak bisa? Nah, kalau gini kan agak susah. Tanya, gitu ya. Kami welcome. Boleh ke saya atau ke Kakak Asdos. Karena kemarin KRS-nya baru diberikan minggu lalu, semoga minggu ini sudah ada borang resminya, kita akan bagi, gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk yang pertama tentang tabel? Aman? Ini yang pertama ya, Dek ya. Dikerjakan di file berbeda. Kayak saya gini ya, kita simpan. Oke, misalnya dengan nama, bebas ya namanya ya. Yang penting kaliannya tercermin itu NIM sama nama kalian. Misalnya, tulis aja deh praktikum 3. Hari ini ya, tanggal 22 Februari 2021. Kasih NIM J0 berapa gitu ya. Saya nggak hafal ya. Terus nama lengkap kalian gitu ya, baru dikumpulkan. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, di bawah ini juga ada tabel. Nah, ini ya, tabel yang kedua adalah untuk membuat, nah, border. Nih lihat, bordernya ada yang atas bawah aja, yang lainnya putus-putus garisnya. Nah, kalau format IPB gimana, Bu? Nanti kalau mengerjakan TA, gitu ya, tugas akhir, ini nggak akan ada, Dek. Nah, ini nggak ada. Jadi, garisnya hanya atas, bawah, sama yang di bawah sini. Ini dia. Jadi, bordernya. Nah, jadi cuman yang ini aja. Atas, bawah, gitu ya. Ini pun bordernya nggak ini ya, Dek ya. Sesuai dengan border IPB ya, standar ya, seperti ini. Kita perbesar dulu ya, biar kelihatan. Nah, cuman ini aja, atas, bawah, sama yang bawah, gitu. Nama ini ya. Nah, itu aja. Nah, sama ini. Oke ya, itu kalau yang di IPB formatnya. Nah, oke, ini yang pertama. Ya, yang kedua Bu, grafik. Nah ya, buat grafiknya pun hampir sama caranya, nggak jauh beda ya. Nanti kalian buat dari data yang ini ya, yang pasar swalayan sama tradisional, kalian buat grafiknya seperti yang di bawah. Ada contohnya ya. Nah, kayak gini. Gimana Bu caranya? Oke, saya jelaskan. Yuk diperhatikan lagi. Saya ngambil data nilai aja ya. Tadi nilainya berapa? 78. Oke. Update. Oke. Saya buat agak mirip ya. Nilai UTS, nilai UAS. Satu lagi datanya, sebentar. Saya cek dulu biar agak sama. Atau nggak apa-apa deh pakai yang ini aja ya. Biar kalian belajar juga ya. Oke. Nah, saya taruh sini ya, Dek ya. Nah, grafik pun sama. Kalau nanti grafik itu ukurannya kecil, ya teksnya mau dinaikkan ke atas, caranya sama kayak tadi, properties ya. Dia saya akan buat ini, ya grafiknya. Ada yang tahu di mana? Ada yang tahu di mana letak toolbarnya untuk buat grafik? Insert. Ada yang tahu kah? Dek? Halo, buat grafik di mana? Muhammad Agus menjawab di insert Ibu. Insert, kemudian ada
chart ya. Oke. Nanti akan masuk ke Excel ya. Yuk diperhatikan. Ini jenisnya ada kolom, line, pie, bar, area sampai ke combo ya. Terus ada yang tiga dimensi. Nah, kalau yang di modul itu 3 dimensi. Nanti kadang bisa kita putar rotasinya. Rotasinya kita bisa putar ya. Oke, saya pilih yang kolom yang ini. Ya, 3D cluster kolom. Oke, saya klik ya. Nah, mana ya? Nah, seperti ini ya. Munculnya otomatis ada Excel sama ada Word-nya. Tinggal kita masukkan data-datanya di bagian Excel sini. Bu, kalau kelebihan, kalau kekurangan gampang, tinggal kalian edit aja ya. Contoh di sini. Ini pasar swalayan gitu ya. Masukin aja di sini. Pasar swalayan. Di sini pasar tradisional gitu ya. Nah, ini paling gampang ya kita copy aja ya. Nah, ya. Tinggal kalau ada yang kurang atau lebih gitu ya, kita sesuaikan. Ini kita hapus ya. Tinggal di blok, klik kanan, delete. Nah, gitu ya. Oke, ini otomatis kalau saya close gitu ya di sininya. Oke, dia langsung ada grafiknya. Mana grafiknya? Nih, langsung muncul. Ya, Bu, gimana supaya jadi kayak gini? Tenang, sabar ya. Oke, prinsipnya adalah klik kanan sama lihat di menu. Seperti tadi yang tabel gitu ya. Kalau kalian klik di luar area grafik, di atasnya nggak akan ada menunya. Jadi harus kalian klik area grafiknya. Apa yang muncul? Desain sama format. Sama kayak tadi ya. Kalau tadi desain sama layout. Oke, gimana Bu yang desain? Kalian perhatikan mulai dari arah kiri saya jelaskan, add chart element. Nah, di sini untuk menentukan judul gitu ya, title, label. Misalkan data table, Bu. Kalau kalian pilih data table with legend key-nya, nah muncul di sini. Gitu ya. Tabelnya yang tadi kita buat. Bu, nggak mau kepenuhan. Ya udah, gini aja ya. Ini layoutnya Dek yang sudah jadi. Oh, mau ada judul, mau ada legend. Nah, ngaturnya di sini. Kalau sendiri-sendiri, Bu, sesuai kita ngaturnya tadi ya. Kita bisa ngatur di chart style-nya juga kita atur atau di sini mau nambahin add chart elemennya. Kita pakai yang standar dulu ya. Nah, yang ada garis-garisnya ya. Minor sama mayor. Oke, ini ada warnanya, kita bisa ubah, disesuaikan. Ini ada stylenya. Misalkan mau yang ngeblok ini. Nah, boleh. Nanti kita edit-edit ya. Oke. Kemudian sebelah kanannya ada select data sama edit data. Ini nanti masuk lagi ke Excel. Gitu ya. Misalkan, oh salah Bu ternyata gitu ya. Klik aja di sini. Edit data in Excel. Ya. Nah, diubah. Oh, salah, Bu. 1.600 misalnya. Gitu ya. Dah, tutup lagi. Nah, nanti muncul ya 1.600 jadinya. Nah, berikutnya sebelah kanannya ada change chart type untuk mengubah jenisnya. Salah, nggak mau kolom, maunya misalnya pie, diatur di sini lagi. Ya. Oke, itu untuk yang desain ya. Sekarang kita ke format. Nah, ini kalau ingin mengubah Dek, misalkan tadi chart title-nya. Tadi ya, penjualan apa misalnya tadi? Sayuran, sayur dan buah. Nah, coba perhatikan. Maunya diubah, Bu. Oke, ngaturnya di sini, Dek. Ya, ada shape, style, ada misalkan mau diganti apa ya? Nah, gitu ya, background-nya gitu ya, outline-nya, ngaturnya semua di sini, gitu ya. Efeknya, nah, kalian ngatur di sini, ya. Oh, ini ada kayak shadow-nya ya. Nah, kalau untuk teksnya di sini deh, kayak word art-nya lah ya. Saya blok ya. Ini ada kayak word art-nya. Misalnya agak glowing-glowing, Bu. Nah, kelihatan ya ada kayak apa lampunya ya. Ini untuk yang tadi ya, position, pengaturan teksnya, sama ini urang teks.
teksnya. Bedanya apa? Kalau ada teks, kemudian ada objek ya, entah itu gambar, grafik. Kalau dia inginnya di atas teks, kalian pilih yang mana? In front of text. Kalau mau di belakang, pilih yang mana? Behind text. Gitu ya. Ngaturnya di sini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut ya. Bu, di sini kok macam-macam. Nih, gitu ya. Kok dia ada ke kanan ke kiri? Kita ngaturnya di klik kanan ya, Dek ya. Nah, coba perhatikan. Saya atur dulu di sininya biar kelihatan putih deh ya. Nah, kayak gini dulu ya. Nah, Dek, semuanya di klik kanan ya. Klik kanan. Nah, ketika klik kanan, ini ada format chart area di sini. Nah, kalian mau ngedit apanya? Gitu ya. Misalnya fill-nya, Bu. Oke. Mau solid. Nah, tadi kan klik kanannya chart area ya. Warnanya, Bu. Oke, nggak mau jelek. Maunya misalnya tekstur. Nah, boleh seperti ini. Gitu ya. Oke, kemudian tadi kan chart area. Sekarang lantainya, Bu. Oke, klik kanan prinsipnya. Klik kanan. Lantai. Ini harus sesuai ya mouse-nya ya. Silakan gini. Atau sininya deh legend-nya. Format, intinya klik kanan. Klik kanan, format, legend. Oke. Kita atur di sini, Dek. Ada fill-nya, line, ada efeknya, atur di sini. Ya. Oke, saya pilih gradient, Bu. Oke, itu udah kelihatan tuh. Saya kecilin dulu ya. Nah, gitu ya. Ada gradient warnanya. Nah, terus ini apa Bu maksudnya gradient stop? Ini warnanya, Dek. Ini kan dari putih ada biru sedikit ngatur. Nah, kalau misalkan mau ganti warna boleh di sini. Ini ada plus sama delete ya, remove. Bu, mau nambah dong, misalkan yang ke sini jangan biru, Bu. Boleh. Misalkan kuning gitu ya, yang mencolok. Ya, jadi kayak gini. Kuning biru gitu, ya. Nah, tipenya linearnya bisa linear, radial ya, kalian ngatur sendiri. Oke. Terus saya ubah yang sini. Ya, klik kanan, format walls-nya. Oke, kalian bisa semuanya, Dek. Pattern fill. Nah, kayak gitu ya. Ini aja, Bu. Nah, udah mulai ya. Bu, gimana caranya merotasi gitu ya. Nanti semuanya bisa diedit ya. Intinya klik kanan, ya. Oke, di sini ada 3D rotation, Dek. Nah, atur nih rotasinya. Ya, kalian bisa tentukan sendiri. Nah, udah kelihatan belum? Ini dari X-nya, ini dari Y-nya. Udah kelihatan? Sudah mulai kelihatan? Sudah. Kelihatan nih. Pasarnya di apel mana lagi? Mana laginya di jadi legend. Nah, caranya cukup mudah. Kalian tadi di sini ada select data kan ya di legend, di desain. Select data, di switch, ditukar gitu ya. Nah, ini. Di sini ada switch row or column. Jadi kita bisa switch. Kalau kita switch ya apelnya jadi legend gitu ya, keterangan sayur buahnya, pasarnya jadi sumbu yang di sini. Ya, saya undo. Nah, gitu. Yang penting mau ini, mau coba gitu ya. Oke ya, saya undo lagi. Bisakah? Oke, berikutnya. Ya. Mengubah bentuk. Kan kalau ini kolom nih, Bu saya maunya apa misalnya silinder dong. Nah, gampang deh. Warnanya diklik aja, klik kiri biasa ya. Klik kanan terus gitu ya. Ini kan sama nih. Ini sama ya. Klik kanan, kalian pilih sebentar saya. Sepertinya ada something wrong ini ya. Nah, ini ya. Terblok ya dua-duanya ya. Klik kanan, kalian pilih ini. Format data series ya. Nah, pilih di sini. Full piramid. Nah, gitu ya. Kalau ini warnanya bisa diganti, Bu. Oh, bisa. Kalian atur aja nanti feel-nya. Nggak mau abu-abu. Oke, maunya apa? Kalian suka warna apa? Pink. Nanti diatur sendiri gitu ya. Jadi, nanti kalian buat mirip. Jadi nggak harus sama persis sih. Mirip seperti ini. Bu, kalau ngasihin judul di sini gimana? Tadi, add chat elemen, kasih misalnya exist title.
dikasih horizontal primary-nya. Nah, ini ada nanti. Nih ya, ada. Nah, kasih di sini kategori pasar misalnya, gitu ya. Yang sebelah sini, Bu, sama. Apa kira-kira? Berarti kan axis title ya, yang vertikal. Misalkan di sini jumlah, gitu. Nah, yang editnya sama. Klik kanan, gitu ya. Format, axis, title. Mau dikasih fill, mau dikasih border bisa ngaturnya di sini. Nah, kemudian ini, Dek. Ya, apa ini namanya? Value ya, nilainya. Ini kelipatan berapa? Kelipatan berapa ini, Teh? 500, Bu. 500. 500. Saya mau ganti, Bu, nggak mau. Klik kanan, format axis. Prinsipnya semuanya klik kanan. Minimumnya berapa? Maksimumnya berapa? Misalkan saya atur maksimumnya 5.000. Kelipatannya misalnya berapa kalian? Misalkan minornya 10 gitu ya. Majornya 500. Oke. Nah, gini hasilnya. Ya, jadi tergantung kita. Seperti apa jarak antara titik satu dengan titik yang lainnya. Gitu ya. Oke. Terus yang berikutnya, Bu, ini mau bisa kita edit nggak, Bu? Oke. Akan kita kasih apa? Shadow gitu ya. Atau kita kasih garis putus-putus, bisa. Prinsipnya klik kanan aja. Gitu ya. Ini kita pilih misalnya tadi apa warna ya. Nah, kan bisa ya. Bu, kayaknya transparan deh. Ngatur aja di sini. Ya, improvisasi kalian sendiri. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Yang penting bisa ngulik ya. Budi garisnya putus-putus, berarti pilih dash. Garis putus-putus. Buat mirip seperti ini nggak harus sama ya. Yang penting mirip gitu. Oke, ada lagi? Cukup? Lanjut ya, dikit lagi ya. Biar besok pertemuan keempatnya kita agak lowong di daftar isi. Karena daftar isinya lumayan ya, agak panjang ceritanya. Oke. Yang berikutnya adalah pembuatan apa? Picture ya. Nih, saya buat insert picture ya. Saya online aja deh. Ya, saya pilih apa? Kalian suka apa? Misalnya keyboard ya. Nah, ini ya, saya pilih. Nah, ini ada ya. Kalau mau memberikan suatu sentuhan yang lain gitu ya, saya rasa udah tahu semua ya. Diklik untuk objeknya, di sini ada pilihan format. Kayak tadi ya, menentukan shape style-nya. Ini sama kayak tadi. Saya pilih yang sebelahnya, ya dari mulai brightness-nya. Nah, kita ngatur nih di sini. Ya, brightness-nya. Nah, kemudian kita atur lagi. Nah, misalkan mau yang ini, Bu. Ya, arsiteknya. Ini ada option-nya nih. Nah, ini ya. Nah, kita bisa pakai ya. Oke. Kemudian kita bisa juga memberikan kayak tadi deh, teks gitu ya. Nah, aturnya di sini. Oh, agak lama ya. Terus saya. Oke, sebentar. Nah, gini ya. Nah, oke. Kalau teksnya kiri kanan sama kayak tadi, pilihnya ke properties. Di sini ada position sama wrap text. Bu, mau dikasih bayangan, boleh pilih aja di sini. Nah, gitu ya. Kalau ini jadi saya perkecil ya. Agak muter, di sini ada kayak lingkaran ya. Tarik aja di sini. Gitu. Ya. Maaf ya jadi lama ini internetnya. Oke. Saya coba teks ya, Dek ya. Ini. Terus saya pindahkan ke sini. Mana tadi? Nah, sini ya. Nih, saya perkecil. Nah. Tuh, agak lemot nih Word-nya.
Di kalian masih aman ya jaringan saya ya? Oke, kalau saya misalnya gini. Bu, bedanya ini apa sih wrap text square sama tight? Kalau square gitu ya, ketika saya ada teksnya panjang, tetap kotak deh ininya, areanya. Tapi kalau saya pilih yang tight ini, dia ngikuti pola yang terbentuk gitu. Ya. Ini untuk crop ya, memotong. Misalkan Bu, ini kayaknya nggak bagus nih. Saya potong ininya. Nah, klik aja di sini. Ini maaf ya agak lama nih. Ini ngecilin sebentar. Cropnya kok belum muncul ya. Nanti dipilih aja ya di sini ya. Ada crop to shape gitu. Oke, itu untuk gambar. Berikutnya. Oh iya. Shape, oke. Lainnya akan saya jelaskan pekan depan. Ya, akan kami bahas minggu depan. Sekarang kalian tugasnya hanya tabel, grafik, sama gambar. Ya, gambar nanti ada di modul ya. Penjelasannya bagaimana menentukan brightness gitu ya. Yang tadi saya jelaskan semuanya sudah ada di modul. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke kuliah? Halo? Ada? Aman? Lanjut? Lanjut, Bu. Oh iya, boleh. Mangga. Oke, Bu, silakan. jadi itu 3 file ya tugasnya? Oh, bukan Atau 3 file. disatuin? Satu file. Satu file aja. Oh, satuin aja. Satu file Ayo, udah Ibu, aja. makasih. Satu file, terus nanti kaliannya ini. Apa? Digabungkan gitu ya. Digabungkan semua latihannya dijadikan satu file. Ya, yang dikirim yang mana? Ya, yang satu file tadi. Paham sampai sini? Ya, Ibu, makasih. Kira-kira bisa mengikuti nggak? Materi hari ini bisa diikuti? Halo? Bisa, Ibu. Nanti Bisa, kalau Ibu. bisa kita coba di itu ya, coba didiskusikan ya. Didiskusikan di grup ya. Oke. Kalau sudah kita lanjutkan ke kuliah ya. Nggak apa-apa lanjut dulu. Jadi nanti yang sore nggak usah kuliah. Karena kalau sore udah mulai petir gitu ya. Saya agak was-was ya kalau ada petir dan sebagainya. Siap, Ibu. Boleh ya kita lanjut ya. Boleh, Ibu. Boleh, Bu. Kalau sudah saya akan jelaskan perangkat lunak aplikasi. Nah, sebelumnya kemarin kalian sudah mengerjakan yang di Evita? Halo. Sudah Ya. Ibu. Sekarang saya jelaskan. Nah, sudah tampil belum? Saat ini belum terlihat, Ibu. Belum ya? Oke, saya review deh ya materinya ya. Saya akan share screen dulu. Oke, sudah muncul deh? Sudah. Terima Bu. Yuk, saya review kemarin ya. Software. Nah, kalau kalian perhatikan slide saya ada software, itu merupakan instruksi ya yang diberikan kepada komputer. Bagaimana nih harus melakukannya? Kan gitu ya. Oke. Masih ingat ada berapa jenis software? Software terbagi menjadi berapa? Menjadi 2. Apa aja? Ada yang masih ingat nggak? Halo. Ada yang masih ingat nggak? Sistem software sama apa deh? Application software. Gitu kan ya? Halo. Nah, ya. Terus sistem software dibagi apa lagi? Nah, ada yang masih ingat? Ini dibagi menjadi apa? Kemarin sistem operasi dan program utilitas. Ya enggak? Jadi sistem software ini dibagi lagi nih.
sistem operasi dan program utilitas. Terus application software yang hari ini kita bahas apa? Dia dibagi menjadi 4 kategori yang akan kita pelajari nih. Kategorinya apa? Ada bisnis, ada kategori graphic and multimedia. Graphic and multimedia. Ada yang tahu mungkin kategorinya? Yang ketiga kategori home, personal, atau education gitu ya. Yang keempat kategorinya communication. Nah, kemarin yang sudah melihat video saya ya, sistem operasi itu wajib ada. Dia sebagai jembatan antara siapa? Antara hardware dan user. Sama ketika kalian ke restoran. Sistem operasi sebagai jembatan ya antara siapa? Tamu dengan bagian dapur gitu kan. Sistem operasi juga sebagai seorang manajer, sutradara gitu kan ya. Semoga masih ingat ya. Ada yang suka nonton film drakor ini? Halo. Banyak, Bu. Pasti banyak, Bu. Suka Ibu. Yang laki-laki suka nonton apa? Kira-kira nih kalau pemainnya nggak sesuai dengan skenario, diteruskan nggak ininya runutan alur dari ceritanya? Di-cut ya? Nggak bisa. Ya sama. Semua operasi seperti itu. Dia sebagai manajer ya. Jadi mengelola, mengontrol supaya semuanya sesuai ya dengan yang tupoksinya gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ini ya, program and apps. Oke, kelihatan ya ada ya semuanya ya? Kelihatan Ibu. Kelihatan ya. Kok bahasa Inggris, Bu? Ya, sesekali bahasa Inggris ya. Ini tujuannya ya. Nah, oke. Tadi ya, apa itu program? Jadi instruksi yang kita bisa masukkan kepada komputer. Komputer mesti ngapain sih? Gitu ya. Bagaimana melakukannya? Gitu ya. Nah, application software yang akan kita bahas hari ini itu intinya software yang sudah siap pakai. Didesain, dirancang khusus. Contohnya, software pada kokpit pesawat terbang. Kemarin saya buat software penerjemah tangis bayi, gitu ya. Artinya memang sudah spesifik. Atau yang umum apa, Bu? Office. Office itu isinya apa? Ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, gitu ya. Dikemas dalam satu paket. Nah, oke ya. Itu masuknya ke application ya. Oke, ini saya rasa udah kalian nih saat ini banyak banget ya pakai program and apps ya. Apps apa Bu untuk edit foto supaya terlihat kinclong, glowing? Oh ada Beauty Plus gitu ya. Ada Makeup Plus. Apalagi yang sering kalian gunakan untuk edit foto? Apa coba? Saya ingin tahu. PicsArt. Oke, PicsArt. Apalagi Snapseed. Apalagi Lightroom. apa? Lightroom. Oke, Lightroom. Apalagi? Game, Bu. Apa Game. gitu? GIMP. PicsArt. Oke, ada lagi? Kalau membuat seperti ini nih, ada laut. Lautnya supaya airnya bergerak pakai apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Zoetropic. Nah, nanti kalian cek ya, Zoetropic. Nah, ya. Itu banyak banget aplikasinya ya. Oke. Nah, aplikasi ini variasinya lumayan banyak ya. Ada yang retail, ada yang kita custom. Nah, kalian tugasnya ya nanti ada di Evita mencari. Kalau free open source apa deh? Saya tanya dulu. Open source apa? Kita bisa gunakan ya. Kita bisa gunakan, tapi tetap hak ciptanya di siapa? Dia yang membuat, gitu ya. Kita bisa gunakan ya. Kayak misalkan paling mudah gini deh. Kalau di komputer ya ada namanya bahasa pemrograman PHP. Ya, itu free. Tapi ya tetap ya ketika kita ini ya dijelaskan menggunakan PHP dan seterusnya karena hak cipta tetap di dia. Kemudian kalau misalnya Microsoft Word itu kan license ya, kita harus beli sebenarnya. Nah, gimana supaya apa ya? Kitanya bisa pakai open source? Ada yang tahu yang free-nya? Open Office Writer ya, Open Office Writer. Itu kayak Word gitu.
ya, tapi dia dari ini ya, dari vendor yang lainnya. Nah, tugas kalian nanti diminta untuk menjelaskan nih, apa itu shareware, apa itu freeware, apa itu public domain, ya, yang saya kasih centang aja. Oke, contoh open source banyak. Contoh yang kalian ketahui apa open source selain Open Office Writer yang tadi saya jelaskan. Kalau untuk OS yang open source apa? Linux, Bu. Linux. Iya, pintar ya. Good job. Oke. Kategori yang pertama tadi ada ya. Kategori pertama kategori bisnis. Di sini namanya productivity application. Jadi membantu pengguna ya intinya untuk meningkatkan efisiensi ya dan efektif. Digunakan di mana? Banyak, bisa di kantor, di sekolah, di rumah. Contohnya apa Bu ini? Pengolah kata kayak Word, presentation kayak PowerPoint, spreadsheet kayak Excel, database kayak Access, Oracle, SQL Server gitu ya. Note taking software. Wah, banyak banget ya buat kalender sampai ke bagian akuntansinya. Oke, kita coba lihat ngapain aja gitu ya. Kalau untuk yang dengan kita menggunakan aplikasi tadi, users bisa ngapain sih? Bisa create project, bisa ngedit, bisa format, bisa menyimpan, bisa mendistribusikan. Oke, ini pengolah kata ya. Ini mengizinkan user untuk membuat dan memanipulasi dokumen. Kita create, kita tambahkan fontanya, ya jenis kita ganti jenis tulisannya, kita tambahkan picture kayak tadi gitu ya. Nah, ini presentation software. Dari namanya aja presentation gitu ya. Kalau di kita PowerPoint berarti hanya poin-poinnya deh, kayak gini. Ya, poin, ada gambar, ada video mungkin. Kesalahan besar kalau kita dari makalah gitu ya, copy paste, langsung ke PowerPoint. Ya, itu salah, ya. Oke, ini Excel ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan setelah Word ya. Jadi mengizinkan user untuk mengorganisasi data ya dari kolom dan baris untuk melakukan apa? Perhitungan terhadap suatu data. Database. Nah, ini paling mudah kalau kalian ke Gramedia atau toko buku online sekarang ya, nyari buku berdasarkan pengarang atau penerbit, judul. Nah, itu kan pakainya database ya. Kita bisa mulai dari membuat, mengakses sampai mengelola database. Ini contoh yang Microsoft Access ya, di Microsoft Office itu ada ya Access. Nah, kalau yang note taking software kita bisa melakukan apa ya? Nambahin ini teks gitu ya, mengizinkan user ya untuk tadi menambahkan teks ya seperti ini. Nah, kalau sekarang kan zamannya udah digital ya. Jadi jarang ini kita pakai pulpen lagi ya, pakainya ini ya. Oke, nah ini calendar and contact management software. Nah, kalau kita banyak agenda, kayak kemarin saya kolokium gitu ya, meminta mahasiswa saya untuk memasukkan di jadwal saya. Nanti kita invite tuh emailnya apa, supaya nggak lupa. Tapi kemarin kendalanya adalah saat masih memasukkan yang lupa itu apa kemarin ya, sampai saya malam-malam bangun ya, PM sama IM-nya. Handphone saya bunyinya jam 11 malam. Ternyata mahasiswanya memasukkan 11 bukan IM tapi PM gitu ya. Nah, ini juga masalah ya, nanti kalian bisa cek. Oke, software suite ini software yang sudah dikemas dalam satu unit. Contohnya apa tadi? Microsoft Office gitu ya, itu dikemas dalam satu unit. Nah, Dek, nanti kalau kalian misalkan punya project gitu ya, bikin kebun anggrek atau bikin usaha tertentu. Nah, kalian bisa menggunakan salah satu software ya untuk mengelola project namanya Microsoft Project. Nah, itu bagus banget ya, mulai dari planning, perencanaan, penjadwalan, nge-tracking. Kemudian resource, misalkan gini, kalian mau bangun kebun anggrek. Oh, yang pertama dilakukan apa? Sumbernya, resource-nya apa aja? Oh, ada tukang kebunnya, ada tukang listriknya. Nah, nanti kalau misalnya kita tentukan 3 bulan waktunya, oh ternyata resource-nya nggak cukup, Bu. Nanti dia kasih info, si software-nya itu. Keren pokoknya ya. Nah, ada tax-nya, ada start finish-nya, udah lengkap semuanya. Ini accounting software ya, sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi terkait akuntansi gitu ya, yang membantu kita untuk membuat suatu pengelolaan keuangan ya finansial.
Mayop gitu ya. Yang lainnya juga sudah banyak ya. Oke, ini juga ada personal finance software ya. Ini contohnya. Nah, ini masih kategori productivity application tadi ya. Legal software. Nah, ini ya. Kemudian di bidang tax preparation software. Nah, ini membantu kita nih ya untuk ya tadi memproses apa state tax-nya. Nah, berikutnya ada dokumen management software. Ya, kita bisa menggunakan software ini untuk apa? Sharing, mendistribusikan, mencari dokumen gitu ya, seperti ini. Ya. Kalau paling gampang mah Adobe Reader-nya lah gitu ya, paling mudah. Nah, yang tadi saya jelaskan, aplikasi-aplikasi itu digunakan di mana, Bu? Oh, semua divisi sekarang sudah pakai. Dari bagian HRD, akuntansi ya, dan semuanya. Dia menggunakan aplikasi. Aplikasinya ya tadi ada human resource software, accounting software gitu ya. Sampai di bagian IT pun pasti tentunya menggunakan. Ya, itu kategori yang pertama ya. Productivity application atau kategori tadi bisnis. Yang kedua kategori graphic and multimedia nih. Nah, yang jago desain gitu ya, computer aided design. Contohnya ini AutoCAD, merancang rumah, merancang gedung, jembatan gitu ya. Desktop publishing software, ini untuk ngedit image. Nah, foto ini sudah pasti udah familiar ya kalian ya, pinter-pinter ngeditnya sekarang ya. Nah, ini video. Kalau ngedit video pakai apa deh kalian? Ini master? Apalagi? Premiere Pro, Bu. Da Vinci, Bu. Boleh ditulis di chat. Nah, tulis dong di chat. Apa aja nih yang kalian suka gunakan buat edit video ya. Jadi biar teman-temannya tahu tuh. Terus tulis buat ngedit foto, misalkan gini, Snapseed ngedit foto gitu ya. Kini Master ngedit foto. Nah, tulis ya biar tahu semuanya di chat, di kolom chat ya. Nah, oke. Banyak banget ya. Sekarang kita bisa menambahin video, mau mempercepat video. Kalau di TikTok juga udah ada ya buat ngedit-ngeditnya ya. Nah, lebih interaktif lagi ya. Oke. Ini multimedia authoring software ya, mengizinkan user untuk tadi mengombinasikan teks, grafis, audio, video, animation ya. Nah, ini untuk yang website authoring software ya. Nah, ini media player. Udah pada sering pakai kan ya? Buat ngapain nih? Buat dengerin musik, Bu. Oke, buat nonton misalkan gitu ya. Kemudian ada disk burning software. Software yang dirancang untuk apa? Copy ya. Jadi kalau kita punya laptop, mau ditaruh filenya di CD atau DVD, itu istilahnya adalah kita burning gitu ya. Nah, nanti kita belajar di kategori penyimpanan ya. Ada yang sistemnya misalnya CDR, CDRW gitu ya. Itu di materi yang selanjutnya. Nah, minimal kalau kalian burning ke CD ada 3 komponen yang harus ada. Apa itu? CD-nya gitu ya. Terus software-nya, terus hardware-nya ya. Oke. Ini personal interest application ya. Ada lifestyle application. Kalau sekarang mah banyak ya. Aplikasi mau langsing, Bu. Oke, ada apa GGL, ada buat apa? Jalan gitu ya. Buat ngitung kalori, oke. Buat kesehatan, medical nih. Nah, ya. Entertainment application dan seterusnya ya, banyak banget. Berikutnya adalah communication application. Kalian bisa kuliah online seperti ini ya, itu juga termasuk salah satu communication application. Ya, buat apa? Blog, browsing, kita chat, online discussion gitu ya. Nah, web feed, video conference dan seterusnya. Oke, berikutnya ada security tools. Nah, ini juga termasuk apa kemarin, Dek? Kalau kita belajar sistem operasi. Ini juga termasuk kategori apa kemarin? Program, Dek tahu? Utilitas, ya. Oke. Kemarin kan sistem software dibagi menjadi 2 ya. Sistem operasi dan program utilitas. Ini diantaranya ya. Personal firewall. Jadi untuk keamanan. Memastikan dia bisa bentuknya hardware, bisa software. Ya, memastikan bahwa komputer kita itu di apa ya kita bilangnya ya, diamankan gitu ya supaya tidak ada gangguan-gangguan gitu ya. Bisa ini antivirus program, Bu, yang bagus apa? Yang bagus yang diupdate gitu ya. Dan kalau bisa jangan lupa
Kalau kalian punya banyak antivirus, yang diaktifkan hanya satu. Ya, dan selalu diupdate. Jangan sampai nanti kerja bareng-bareng gitu ya, saling ini. Ya, kerjanya ya satu aja, misalkan apa? Kalian lebih prefernya apa gitu ya, misalnya Kaspersky, Bu. Oke. Atau apa? AVG. Nah, ya. Oke, ini security tools ya, ada namanya spyware sama adware. Kadang kalau kita lagi ngenet suka ada pop up muncul ya, nggak jelas gitu kan. Kita bisa remove. Ada namanya spyware remover sama adware remover. Oke, ini ya buat aplikasi kita untuk membantu kita ya tadi web filtering, ya anti spam program, phishing filter gitu ya. Supaya komputer kita ya lebih aman. Oke, berikutnya ada file manager. Ini tuh untuk kita membuat suatu manajemen file. Kalau kita sebutnya apa? Kalau di kita Windows Explorer. Ya, mulai dari meng-create folder, membuat, menghapus, memberikan suatu hierarki adanya di sini. Oke, ini untuk pencarian ya, search tool. Kemudian untuk melihat foto, ada image viewer. Kemudian ada uninstaller untuk menghapus program. Disk cleanup ini untuk mencari dan menghapus file yang sudah tidak diperlukan kembali. Ya. Nah, berikutnya ada disk defragmenter. Nah, ini adalah suatu tools untuk melakukan organisasi file. Jadi gini, kalau kita membuat file, kan disimpannya di hard disk. Hard disk itu kayak gini deh. Nah, ya, jadi ada track, namanya ada track, ini track. Lingkaran itu, kemudian dibagi per sektor. Nah, itu dia membuat slot kayak kamar-kamar di hotel gitu ya. Membuat slot, oh ini file Applikom nih, misalkan gitu ya. Ini file biologi. Nah, kadangkala kalau kita sudah menghapus file, jadi berantakan kayak gini. Nih, kayak gini nih. Jadi posisinya nggak sesuai. Nah, nanti kita lakukan namanya defragmentasi. Jadi bagus lagi nih di sini. Mempercepat file juga. Ya, more quickly. And program run faster. Ya. Oke. Berikutnya ada tool saver, ini ditahu semua ya. File compression apa? Zip sama RAR ya. Nah, ada juga tools untuk melakukan maintenance untuk personal komputer. Oke. Berikutnya ada tools untuk backup. Ya, kita bisa melakukan secara periodik ya supaya file-file kita tetap aman. Ada restore tool juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Silakan terkait materi yang minggu lalu sama sekarang. Ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Ada? Oh, di chatnya nih ada ya. VN itu apa, Dek? Voice note. Oh, CapCut. Oke, CapCut. Ini ya ada. Oke. Dek, yang nulis FN ini apa maksudnya? Boleh dijelaskan on audionya? FN apa, Dek? Saya baru tahu. Oke, KineMaster. Udah ya, banyak yang KineMaster ya. Canva, ya buat edit-edit ya. Saya sampai langganan ya yang berbayarnya untuk Canva karena lumayan bermanfaat ya. Adobe Premiere, oke, CorelDRAW, oke, CapCut ya. Oke, CapCut ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini dari forum? Udah mau zuhur ya. Ada pertanyaan? Halo. Sudah aman? Saya ulangi ya, praktikum hari ini adalah apa? Membuat tabel, 2 tabelnya ya tadi ya. 2 tabel, 1 grafik sama 1 gambar. Ya, nanti instruksi kerjanya akan dijelaskan lebih detail di Oke, cukup ya sampai sini ada ya? Ya. Oke, saya akhiri. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan, kita bahas di grup WA ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat ya semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Selamat videonya seperti biasa ya. Terima kasih, Bu. Nyaman. Nyaman, Bu ya.